Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan supervisi akademik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yang akan kita laksanakan yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Sebelumnya, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dini Anissa Nurbaiti Elsola, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beserta rekan kerja saya bernama Saya Nurul Halimah, saya guru kelas 3 di SD Negeri Selo, Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja untuk pra-observasi, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam waktu-waktu kemarin, saya pernah bincang-bincang dengan Bu Nurul akan melakukan supervisi di kelas Bu Nurul. Apakah Bu Nurul bersedia? Ya, bersedia. Alhamdulillah. Berkaitan dengan pelaksanaan hari ini, apa yang Ibu Nurul harapkan dari percakapan hari ini? Di sini saya sangat berharap nanti adanya diskusi ini dengan Bu Dini, saya bisa merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, lalu yang menyenangkan, dan juga saya bisa menentukan metode, media, dan juga model yang akan saya gunakan saat proses pembelajaran besok di kelas 3. Semoga bisa terlaksana, nggih. Amin. Ya, jika Bu Nurul diminta untuk menilai atau dengan kata lain refleksi diri nih, dari skala 1 maksimal skala 4, diri Bu Nurul ini jika dinilai dalam proses pembelajaran sudah berada di skala berapa? Kalau saya ini menilai di sini ya Bu Dini, saya masih ada skala 2. Oh iya. Ya. Kenapa Bu? Ya karena saya ini masih perlu mengupdate ilmu-ilmu belajar, metode-metode, dan juga yang sekarang baru hits itu yang kemarin saya lihat di kelas 5 itu Ibu Dini melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Itu bagi saya ini saya masih awam gitu Bu. Saya butuh ilmu dari Bu Dini gitu ya. Ya. Kalau semisalnya tadi kan mengatakan di skala 2, nanti harapan Bu Nurul setelah adanya nanti kan melaksanakan pembelajaran, terus di akhir pembelajaran Bu Nurul bisa optimis bisa mencapai di skala berapa? Saya sangat berharap insya Allah nanti sampai di skala 4 ya Bu Dini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Semangat sekali Bu Nurul ini. Ya, berkaitan dengan perencanaan pembelajaran ya Bu Nurul, rencana saat supervisi besok, kira-kira materinya apa ya yang akan disampaikan? Besok saya ini Bu Dini akan materi yang akan saya sampaikan itu tentang perubahan energi. Ya. Ini ada di semester 2 tema 6, subtema 2. Oh, bukunya ini ya Bu Nurul Ya, ini ya. Ya, tema 6, temanya subtema 2 ya Bu ya. Nanti pas perubahan energi. Baik, materinya berarti tentang perubahan energi. Ya. Lalu rencananya tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran ini nanti dengan anak-anak bisa mengetahui perubahan energi yang terjadi pada peralatan sehari-hari atau di sekolah atau di rumah. Anak-anak tahu mengapa, contohnya ya di sekolah itu ada lampu, kenapa ya lampunya bisa hidup. Nah nanti di sini nanti anak-anak akan praktek biar tahu sumber energi yang atau perubahan energi terjadi pada lampu gitu. Berarti nanti dikaitkan dengan lingkungan siswa, berarti di sekolah ya, di Ya. kelasnya ini ya? Iya, di kelasnya ya nanti. Berarti lebih kontekstual, bagus sekali Bu Nurul. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan sedikit bagaimana gambaran murid Bu Nurul? Jumlahnya kalau tidak salah ada 9. Iya betul Bu Dini. Ini bagaimana ini? Saya muridnya 9, ini mayoritas laki-laki ya, laki-lakinya 7 dan ceweknya minoritas, perempuannya hanya ada 2. Ya. Ini dari 9 anak ini sangat istimewa semua, Ya. punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya itu senang dengan bergerak, ya suka jalan-jalan, melihat poster dulu apa itu. Lalu ada juga yang dengan aktivitas fisik, ada juga yang masih sering sana kemari di kelas itu ya Bu Dini ya. Lalu ada juga anak siswa yang dia tuh ulet kalau suruh untuk
menulis kayak gitu ya, dia senang sekali. Ada juga yang ketika ditampilkan video pembelajaran dia sangat antusias, senang gitu. Dan juga saya tuh masih ada problem begini, ada satu siswa yang masih ini belum lancar membacanya itu. Jadi saya tuh harus apa ya, memberikan pendampingan saat kegiatan membaca, karena kalau tidak dia susah Bu untuk mengikutinya. Jadi meskipun sudah kelas 3 tapi satu anak ya Bu ya? Iya, masih ada Lalu satu anak belum lancar. kaitannya dengan hal tersebut, bagaimana cara mensiasati Bu Nurul menghadapi keberagaman murid? Dengan keberagaman ini saya terinspirasi dari Bu Dini yang melakukan pembelajaran diferensiasi kemarin di kelas 5 ya Bu ya. Nah di sini kan Bu Dini pernah berbagi tuh dengan teman-teman juga tentang pembelajaran diferensiasi yang ternyata tuh saya tuh selama ini saya tuh pernah melakukan, tapi saya tidak menyadari kalau itu belum menyadari waktu itu dikelompokkan sesuai jenis diferensiasinya gitu ya. Nah di sini tuh saya mohon bimbingannya ya Bu, bagaimana cara menyusun RPP diferensiasi nanti lengkap sampai ada asesmennya, ada bahan ajar sampai ke LKPD-nya seperti Ya, itu. kita belajar bersama-sama nih Bu Nurul bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran diferensiasi. Berkaitan dengan tadi Bu Nurul menyampaikan bahwa ada satu murid ya, ini bisa dikatakan sebagai tantangan Bu Nurul. Lalu bagaimana cara menyikapinya kalau ada siswa yang belum lancar membaca ini, bagaimana Bu Nurul? Kalau ada yang belum lancar membaca ini, saya memberikan bimbingan khusus ya, mungkin nanti di sela-sela jam pelajaran atau nanti kalau pulang sekolah itu khusus biar tidak mengganggu dengan teman yang sudah progres yang sudah lancar, sudah bisa gitu. Beda mungkin saya berikan membaca gitu, membaca literasi buku belajar membaca seperti itu, karena ini mungkin anaknya juga istimewa ya Bu, jadi perlu masih ada sabar khusus gitu. Di rumah juga saya selalu memotivasi orang tuanya untuk selalu mendampinginya ya, paling enggak 5 menit 10 menit cukup lah di rumah, tidak usah lama-lama biar anak nggak bosan dan mau rutin gitu ya belajar membaca gitu. Semangat sekali nih Bu Nurul menghadapi tantangan-tantangan dan juga keberagaman yang ada di kelas. Kemudian strategi Bu Nurul untuk mempersiapkan sebelum proses pembelajaran ini apa saja? Tentunya ini ya Bu, saya menyiapkan RPP-nya dulu. Ya. Lalu nanti saya mencari media yang sesuai dengan tipe belajar murid saya. Lalu juga saya harus mencari model pembelajaran yang dapat menstimulus keaktifan murid ya. Berarti yang caranya yang berproses pada siswa gitu Bu. Dan juga nanti menyiapkan LKPD-nya seperti apa yang akan diberikan kepada siswa. Ya, bagus sekali, lengkap. Menyiapkan RPP, kemudian media, model, kemudian LKPD juga ya Bu Nurul ya. Kalau boleh tahu besok model pembelajarannya apa ya? Rencananya ini Bu Dini, saya akan menggunakan model project based learning ya, yaitu model berbasis proyek, karena di sini tuh murid saya ini cenderung senang dan aktif ketika suatu kegiatan yang membuat karya tertentu. Jadi tidak melulu hanya menulis saja, tapi dengan dia aktivitas itu yang membuat proyeknya gitu ya, seperti itu. Menarik sekali nih Bu Nurul. Kemudian kaitannya dengan media, rencananya media yang akan digunakan oleh Bu Nurul ini apa saja? Besok yang utama akan menggunakan media video ya, video belajar dari internet. Lalu saya juga memanfaatkan benda-benda yang ada di sekolah sebagai media untuk belajar tentang perubahan energi. Ada kipas angin, ada radio, lampu kelas, dan juga ada kita lem tembak karena sering bikin karya itu ya Bu. Dan nanti juga anak-anak di sini tuh bisa praktek langsung mengidentifikasi perubahan energi apa yang terjadi pada peralatan yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Jadi juga memanfaatkan benda-benda yang ada di sekolah ya, memanfaatkan aset. Bagus sekali Bu Nurul dan menarik, lengkap, medianya juga sangat bervariatif. Selanjutnya kalau rencana produk, kalau proyek itu nanti kan ada produk ya? Nah ini rencana produknya berupa apa saja ya? Kalau nanti rencananya produknya nanti bisa berupa mind map yang sederhana ya untuk anak kelas 3 ya Bu sana ya, untuk murid yang visual. Dan kalau nanti narasinya itu murid untuk yang murid yang auditory.
Dan juga nanti percobaan sederhana itu untuk yang ke kinestetiknya itu seperti itu. Apakah bisa masuk ke diferensiasi ya Bu ya? Bisa, berarti nanti ini berdasarkan tipe belajarnya ya Bu Nurul ya? Iya Bu Dini. Mind map sederhana untuk visual, Ya. kemudian tadi narasi untuk yang auditori, kemudian nanti ada percobaan juga nih untuk yang kinestetik. Ya, bagus sekali Bu Nurul. Dilanjutkan, kemudian, nah tentunya di dalam kelas Bu Nurul ya, untuk motivasi belajarnya itu seperti apa? Kalau selama ini itu saya tuh motivasinya biasanya saya pakai tepuk-tepuk sebenarnya ya, tepuk-tepuk. Nah kemarin juga mendengar waktu di kelas 5 Budini itu saya menggunakan tepuk yang menarik loh Bu Dini. Saya tuh jadi melihat anaknya konsentrasi dan juga ada jargon kelas tuh menginspirasi. Nah nanti tuh kalau boleh saya juga mau pakai tepuk-tepuk yang dipakai di kelas 5, dan juga di sini tuh saya akan rencana membuat games pakai word wall kayak gitu Bu. Games word wall. Iya. Boleh Bu Nurul, boleh, sangat boleh sekali kalau sekiranya bisa bermanfaat untuk kelas Bu Nurul, kemudian bisa memotivasi anak-anak Bu Nurul, silahkan, saya persilahkan. Kemudian berkaitan dengan games word wall ya namanya, menarik sekali. Ini seperti apa Bu Nurul game word wall ini? Game word wall ini kan pakai aplikasi itu, jadi nanti kita masukkan kayak nanti gamesnya kayak pertanyaan gitu kan, pilihan ganda ABC itu nanti anak-anak maju ke depan Bu. Seakan-akan dia touchscreen memakai layar, bisa pegang, gitu ya? bisa ABC nanti. Nah itu dan juga pasti nanti anak-anak sepertinya yang menarik, suka ya gitu ya Bu ya. Ini berarti nanti di inti pembelajaran ya, berarti untuk mengevaluasi atau ya untuk mengetes saja? Kalau yang word-wordnya ini untuk games aja Bu, games aja. Nanti kalau penilaiannya rencananya saya mau menggunakan penanya pengetahuan pakai soal evaluasi aja. Nanti pakai pilihan ganda aja ya Bu, 10 soal nanti untuk siswanya yang untuk pengetahuan. Lalu biasanya kalau di kelas Bu Nurul ya, pasti dalam proses pembelajaran itu tidak mulus terus menerus ya Bu Nurul. Biasanya kendala apa yang sering dialami Bu Nurul saat proses pembelajaran di kelas? Yang pertama karena tadi ya Bu, saya itu istimewa, itu masih ada yang suka jalan-jalan di kelas, ya suka misalnya dia udah selesai mengajar suka ganggu temannya yang belum selesai kayak gitu. Dan juga saya juga problemnya yang tadi ya Bu ya, kita ada yang belum lancar membaca itu, jadi harus ini itu mendampingi membacanya, jadi kan itu jadi pembuat kalau misalnya kita membaca materi apa bersama-sama, dia kalau nggak saya dampingi belum paham gitu ya. Nanti Bu Nurul sudah mencoba mengatasi kendala tersebut dengan melakukan pendampingan, kemudian juga harus ekstra ya Bu Nurul ya, mengingatkan. Tapi saya terus mengingatkan dulu. Paling nanti juga ada yang ini berapa menit lagi dia suka jalan-jalan lagi, berapa anak seperti itu Ibu Dini ya. Nanti langkah lainnya dengan memberikan motivasi tadi ya Bu Nurul ya, menggunakan game-game itu. Dia kan jalan ke depan, itu nempel pasti nanti kan lebih terkontrol gitu ya, dia nggak cuma jalan-jalan aja. Ya, luar biasa Bu Nurul, rencana-rencana yang akan dilaksanakan ini sudah bagus, sudah lengkap ini Bu Nurul. Kemudian mari kita sepakati nih Bu Nurul, mari kita sepakati bersama kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi nih di kelas Bu Nurul. Ya Bu Dini, rencananya minggu depan saja nggih. Nanti sekitar tanggal 17 saja insya Allah Bu. Karena minggu ini kan anak-anak masih BDR kan untuk ujian kelas 6, jadi dan saya juga harus mempersiapkan perangkat terlebih dahulu, dan tentunya juga nanti saya konsultasi sama jenengan bagaimana LPP-nya, medianya, terus KPD-nya apakah sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu Bu. Baik. Ya, siap Bu Nurul, kita nanti belajar bersama untuk menyusun perangkat pembelajarannya. Lalu Bu Nurul, pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil menurut versi Bu Nurul itu indikatornya apa saja? Kalau untuk saya ini pembelajaran yang ketika berhasil itu menurut saya ketika anak-anak itu senang, merasa senang, nyaman, dan dia tidak cepat bosan, dan tentunya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan gitu Bu. Jadi kan anak-anak dia nanti kalau bicara refleksi ya, bagaimana perasaan anak-anak kalau anak senang gitu kan, saya rasanya lega gitu ya. Benar sekali, indikatornya berarti anak-anak bisa merasa senang, nyaman, dan itu tadi ya, tidak bosan.
selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah ini kan besok saya mensupervisi ini kan ada 3 aspek Bu Nurul. Berkaitan dengan pembelajaran berpusat pada murid ini seperti ini. Lembar observasinya nanti ada 3 Bu Nurul aspeknya: mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman, kemudian memandu proses belajar yang efektif, kemudian melakukan asesmen. Nah, dari ketiga aspek ini, nah ini kan seperti ini ya Bu Nurul yang bisa dilihat. Nah nanti kira-kira Bu Nurul menginginkan aspek yang mana yang akan menjadi fokus pengembangan. Jadi nanti saya fokus mengamati Bu Nurul itu pada aspek yang mana. Oh ya, kalau saya sepertinya ini Bu, saya ingin mengembangkan yang lingkungan kelas aja. Yang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Nah, karena ingin terus belajar mendesain pembelajarannya nyaman, nanti bisa menggali komunikasi positif, penerapan disiplin, dan juga nanti tentunya memotivasi anak dalam belajar. Baik, sudah disepakati ke Bu Nurul insya Allah tanggal 17. Kemudian fokus pengembangannya pada lingkungan kelas yang nyaman membuat murid belajar dengan nyaman. Baik, terima kasih Bu Nurul. Kemudian apa yang Bu Nurul harapkan dari pembelajaran yang telah Bu Nurul rencanakan tadi? Nah, saya tuh sangat berharap bahwa pembelajaran saya besok ini dapat menjadikan murid saya nyaman, senang, dan juga bermakna. Jadi anak-anak bisa selain memahami, menangkap materinya, dia paham apa, dan juga anak nanti di ujungnya di evaluasinya juga bisa mengerjakan melebihi paling enggak bisa KKM atau di atas KKM gitu. Alhamdulillah gitu. Amin, pasti bisa ini Bu Nurul. Ya, dari rencana yang telah Bu Nurul ungkapkan, kira-kira apa komitmen Bu Nurul agar proses pembelajaran besok bisa berjalan atau bisa sukses Bu Nurul? Kalau komitmen saya ini, saya akan membuat RPP, LKPD, dan menyiapkan media pembelajarannya sesuai kebutuhan anak. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya gitu. Ya, bagus sekali. Semoga komitmen yang telah diungkapkan Bu Nurul dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar. Ya, sudah cukup Bu Nurul. Kiranya dari percakapan kita ini apa yang dapat Bu Nurul simpulkan? Yang dapat saya simpulkan, ternyata selama ini mungkin tuh saya pernah melaksanakan proses pembelajaran diferensi, namun belum sedetail dan serinci sesuai dengan tipe belajar murid. Nah, tipe belajar murid itu kan dibagi menjadi tiga jenis ya begini ya. Ada visual, auditori, dan juga kinestetik. Kemudian tipe belajar ternyata juga bisa sebagai dasar untuk mengelompokkan murid. Saya belum menyadari ini ada loh. Jadi sekarang saya setelah percakapan ini saya jadi tahu gitu ya. Ternyata tipe belajar yang bisa untuk mengelompokkan murid seperti itu. Oke, alhamdulillah. Kemudian bagaimana perasaan Bu Nurul setelah kita melakukan diskusi hari ini? Ya alhamdulillah, Bu Dini saya sangat senang sekali ya bisa belajar bersama Bu Dini. Tadi juga sudah ada gambaran bagaimana merancang media, metode, dan juga modal yang akan saya gunakan besok di kelas 3 saat pembelajaran ya. Nah, sharing ini tuh membuat saya tuh lebih lega, plong, dan juga selalu membantu saya untuk menyiapkan besok ketemu di tanggal 17 ya Bu Dini ya. Alhamdulillah, padahal ini Bu Nurul sendiri loh ya yang bisa menemukan tadi, sudah mengungkapkan tadi metode, media, kemudian bagaimana cara mengemas pembelajaran itu agar lebih menarik, luar biasa. Semoga observasi besok berjalan dengan lancar. Amin, Bu Nurul, amin. saya insya Allah siap untuk berkolaborasi tadi dalam menyusun perangkat pembelajaran. Insya Allah besok ya Bu Nurul kita diskusi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dini ya. Semuanya dipimpin berdoa. Teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
matahari. Energi matahari manfaatnya untuk apa saja? Pohon. Apa Mbak Inka? Panas matahari untuk oh ya, menjemur baju atau menjemur ikan. Ya, menjemur baju, mengeringkan ikan. Apa? Ya, energi panas matahari berguna untuk mengeringkan baju, mengeringkan ikan. Terus pembuatan apa yang di laut? No, oh, betul Mas Dava, pembuatan garam. Dan juga energi panas ini juga berguna untuk tumbuhan ya. Ingat kemarin apa? Betul Mas Dava, untuk fotosintesis. Iya, tumbuhan membutuhkan sinar panasnya matahari untuk melakukan fotosintesis. Iya, pintar. Nah, sekarang hari ini kita mau masuk di tema 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Kita mau belajar tentang perubahan energi. Apa saja ya perubahan energi yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, nanti anak-anak akan belajar anak-anak setiap hari pasti memakai perubahan energi yang pada benda-benda yang ada di sekolah atau ada di rumah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Lanjut ya, sudah ya. Nah, sekarang ini Bu Guru akan coba. Ya. Ya, ini mengapa lampunya ini bisa hidup? Ada apa? Ada energi listrik, betul. Ini tadi lampunya Bu Guru hidupkan bisa menyala karena ada energi listrik. Sumber energinya dari listrik. Nah, sekarang anak-anak kalau energi seperti energi listrik ini manfaatnya untuk apa? Untuk kita. Dalam sehari-hari bisa menyalakan apa? Televisi bisa manfaatnya listrik. Iya, menyalakan blender untuk memasak. Apa? Oh iya, untuk menyalakan kipas biar tidak panas, betul Mas Dava. Nah, anak-anak kita harus bersyukur sudah diberikan nikmat kulkas. Iya, betul. Ada kulkasnya untuk apa Mas Renda di rumah? Menyimpan makanan wayang biar awet ya Mas Renda ya. Betul, karena Mas Renda itu ibunya jualan sate ayam. Jadi ayamnya dipotong-potong disimpan di kulkas. Iya, betul. Ada lagi yang mau beri pendapat? Iya, langsung. Iya, untuk menerangi belajar Mbak Ika di rumah. Betul. Ada lagi? Oh iya, Mas Reza, laptop untuk belajar. Bisa banyak sekali ya manfaat energi bagi kehidupan kita. Nah, tadi Bu Guru tekankan kalian harus bersyukur kepada siapa? Kepada Allah atau Tuhan yang telah memberikan nikmat banyaknya sumber energi di bumi, di kehidupan kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Anak bisa membayangkan anak-anak kalau tidak ada energi listrik bagaimana? Apa? Kalau pas waktu malam hari tidak ada energi listrik, gelap, tidak ada apa? Tidak bisa menghidupkan lampu. Ya, tidak bisa menghidupkan kipas. Terus anak-anak ketika tidak ada energi
kompor disulut api sehingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, di sini tadi energi minyak dan gas itu disebut energi kimia. Lalu tadi di sini sudah ada kompor gas dan kompor minyak. Masing-masing kompor gas menggunakan energi kimia apa tadi? Kalau kompor gas. Kalau yang kompor minyak menggunakan energi dari apa tadi? Minyak tanah. Di sini terjadi perubahan energi. Energi kimia menjadi panas. Nah, panasnya ini bisa untuk memasak ya. Di sini terjadi pada kompor gas, kompor minyak itu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video. Guru akan menampilkan untuk anak-anak diamati. Coba ada perubahan energi apa saja yang di video dulu ya. Ya, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat sumber belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat sumber belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak sudah mengamati, menyimak video dari dulu ya. Pada video tadi ada perubahan energi apa saja yang ada di video tadi ya?
Kompor listrik, setrika, magicom penangkap nasi, oven, betul. Energi listrik menjadi gerak, kipas, blender, mixer, menjadi gerak loh. Ayo. Apa? Apa? Kipas ya. Nah, itu tadi berbagai macam perubahan energi yang ada di kehidupan kita, di sehari-hari kita. Kamu kalau di rumah mau belajar biar terang, biar nggak gelap, kamu memakai lampu. Energi apa yang terjadi? Ya, betul, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, anak-anak semua coba perhatikan di depan ini, guru sudah membawa beberapa benda yang nanti akan mengalami perubahan benda ketika kita pakai. Ini apa namanya? Kipas angin. Perubahan energi apa yang terjadi? Energi listrik menjadi gerak. Coba ya, ini akan ini buku masukkan. Nah, ya, betul. Misalnya. Nah, kalau ini apa ini? Radio. Apa perubahan energinya? Listrik menjadi bunyi lagi. Ini apa ini? Lem tembak. Apa perubahan? Listrik menjadi panas. Nah, guru punya ini ibaratnya kayak dalam taktik sederhana. Nah, ini guru. Ini perubahan energi apa? Iya, gerak menjadi bunyi dan masih banyak sebagainya ya di rumah. Dan tadi yang di awal di sini ada energi listrik menjadi cahaya. Nah, anak-anak, selanjutnya guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok seperti ini ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik dari Mas Dava, Gani, dan Mas Juan. Lalu yang kedua kelompok visual, Mas
kelompok visual. Oke. Nah, lalu yang terakhir kelompok auditori. Nah, ini nanti untuk hasil karyanya bisa nanti anak-anak boleh mencari referensi buku atau tadi diingat-ingat dari video yang sudah guru tampilkan tadi. Nah, sudah. Setiap kelompok sudah membagi tugasnya. Nah, silahkan mulai dikerjakan ya. Tulislah nama kelompok E ya, nama kelompoknya. Ya. Nama kelompoknya sapa wae. Ya. Bikin ini ya. Ini petunjuknya, bagaimana cara mengerjakannya. Ya, ini petunjuknya. Oke. Ini apa itu jadi? Ya. Lalu apa lagi nih? Ini yang boleh di sini dicoba urutan tulis ya. Tapi hati-hati panas ya. Ya kan? Ini lagi yang mau coba yang ini nih. Nanti bareng ya. Setelah selesai silakan dicoba ini. Oh, coba boleh. Coba nih. Sama dibuka mangkoknya mana? Kamu bikin dulu, siapkan kertasnya. Ini yang gambar beneran. Ini ya, oh ya. Nah, gambar membuat apa? Kamu percobaannya apa? Baca. Mas Gani, kelompok percobaannya? Percobaannya bikin apa ini? Dan diri. Nah, petunjuknya bagaimana ini? Yang satu dibaca bersama kelompok. Bacalah petunjuk pada TKPP dengan cermat. Ini lalu buatlah gambar oras spiral. Jadi kamu tadi buat gambar di tas. Tidak. Di sini yuk. Ini apa namanya? Coba guys. Mari kita tenang, benar tidak. Nah, nanti ya. Aku sih mau mungkin dulu
Misalnya Meksiko, Amerika, Hong Kong, itu juga ya.
di sini kalian nempel. Nah, terus lagi. Ini. Pasti ini kan mas, kalian kayak ini nanti ini di mana ini apa mana? Nah, itu siapa? Ini apa?
Yang nulis tidak aja, tidak semua yang nulis. Itu bagus tugasnya. Bisa nanti kamu praktek dulu. Kelompok yang kinesis sudah selesai? Sudah? Bagian nama kelompoknya 1, 2, 3, 1. Gampang dulu. Terus Dani, terus Juan. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas
kita berkewajiban untuk menghemat energi. Contohnya, ketika kalian sudah selesai menggunakan energi listrik di kelas ini, energi listrik menjadi energi cahaya. Ketika sudah tidak dipakai, anak-anak apa? Ya betul, mematikan lampu. Itu sudah menjadi kewajibanmu menghemat energi. Lalu ketika belajar mandi panas, anak-anak menunjukkan apa? Kipas. Nah, sudah selesai bel. Anak-anak punya kewajiban untuk mematikan kipas angin. Nah, sebelumnya kita tadi karena kita punya kewajiban di sini, kamu sebagai anak siswa sekolah yang baik, di sini kalian harus menggunakan energi dengan baik. Di sini ada perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Kerjakan bersama kelompok untuk memberi tanda cetak yang menunjukkan perilaku yang baik menggunakan energi kewajibannya, dan yang silang pada yang tidak sesuai. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silakan Bu Guru bagikan kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok
dikerjakan dengan kelompoknya. Kelompok yang saya menyimak presentasinya mau siapa? Kelompok siapa dulu? Oke, mau auditori. Yuk, kelompok auditori. Silakan temannya menyimak. Yuk, sini. Yuk, sini Mas Sangka kan baikon.
Ya, betul. Ini adalah perubahan energi panas menjadi energi gelap. Ya, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kinestetik? Tidak. Ya. Ini sekian dari kelompok kinestetik. Boleh tepuk tangan. Perhatikan yuk. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok visual. Ya, maju yuk. Silakan kelompok visual. Ini maju. Oke. Nah, ini bacain aja. Nah, sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok visual. Akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Perubahan energi apa saja yang kalian temukan? Yuk, dari gambar. Data dulu apa saja? Ngapa ya, Mel? Energi listrik menjadi energi panas. Buat apa? Ayo ngasih. Apa saja? Depo listrik, ketika, Magico, insulin. Tiga lagi. Kompor listrik, tenaga kopi, oven. Ya, itu tadi perubahan energi listrik menjadi panas. Selanjutnya energi apa? Listrik menjadi cahaya. Ada enggak, Om? Betul. Terus energi listrik menjadi bunyi apa? HP. Jelas. Ya, Mbak Dara, listrik menjadi gerak apa, Dara? Nih. Bis. Silakan duduk dulu. Ayo. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Ada yang ditanyakan? Apa? Yang tulis ya? Yang tulis? Sebentar lagi ada Mas Riza sama Mas Galang. Ya. Oke, tepuk tangan yuk. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak duduk yang rapi. Tidak usah jalan kemana-mana. Ya. Tadi hasil diskusi yang sudah dipresentasikan anak-anak bagus, sudah sesuai dengan yang kita pelajari. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua ya? Nah, coba dulu akan bertanya. Perubahan energi yang terjadi pada oven. Listrik menjadi panas 100 ikon. Perubahan energi yang terjadi pada setrika. Listrik menjadi panas, langsung jawab. Lalu perubahan energi listrik menjadi bunyi. Radio, televisi. Lalu energi listrik menjadi energi gerak. Blender. Oke.
besok kita akan melanjutkan tentang pembelajaran yaitu tentang manfaat energi alternatif di bumi ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh siapa, Dek? Sekarang, oke. Mas Saka, temannya dipimpin berdoa. Silakan bukunya dimasukkan ke tas. Yuk, silakan yuk, silakan berdoa Mas. Masukkan bukunya. Yuk. Biar nanti sampah-sampah jangan lupa nanti dibuang ketika keluar kelas ya. Oke, penting yang tadi dipinjam kembalikan pinjol. Ada yang bawa gunting-guntingnya dulu? Ada yang gunting-gunting dulu warna oranye? Ada yang gunting-gunting dulu oranye? Doang. Aja duduk.